Selanjutnya, pihak Walhi Sumatera Selatan bersama tim kuasa hukum berencana menyerahkan permohonan kepada PT UN untuk mendorong Wali Kota Palembang dengan upaya paksa untuk melaksanakan putusan dari gugatan banjir sesuai dengan putusan gugatan faktual. Pihak Walhi Sumatera Selatan bersama tim kuasa hukum memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa 1 Oktober 2022 di kantor Walhi Sumatera Selatan terkait rencana penyerahan permohonan kepada PT UN untuk mendorong Wali Kota Palembang dengan upaya paksa untuk melaksanakan putusan dari gugatan banjir. Sesuai dengan putusan gugatan faktual nomor 10-G-TF-2022-PT UN Palembang yang sebelumnya sudah diputuskan pengadilan dan sudah inkrah. Dijelaskan Direktur Walhi Sumatera Selatan Yulisman, langkah upaya paksa tersebut diambil lantaran sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019. Karena Wali Kota Palembang dianggap belum mengambil langkah sesudah batas waktu eksekusi putusan sukarela selama 90 hari. Beberapa poin gugatan yang sebelumnya disampaikan yakni menyediakan ruang terbuka hijau 30% dari luas Kota Palembang, mengembalikan fungsi rawa konservasi seluas 2.106,13 hektar, menyediakan kolam retensi dan saluran drainase yang memadai guna menangani bencana banjir di Palembang, terkhusus yang terjadi pada Desember 2021 lalu. Itu kan putusan sudah diputus oleh pengadilan dan sudah inkrah. Maka dalam hukum acara diberikan waktu 90 hari untuk tergugat melaksanakan putusan itu secara sukarela. Tapi mulai dari bulan Agustus sampai Oktober ini sudah lewat masa waktunya 90 hari. Dan waktu yang diberikan oleh pengadilan untuk tergugat menjalankan putusan secara sukarela itu tidak dilaksanakan. Maka hari ini kita akan menyampaikan permohonan kepada PT UN untuk mendorong wali kota itu dengan cara upaya paksa untuk melaksanakan putusan dari gugatan yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini setelah ini kita akan sampaikan secara resmi dokumen surat permohonan kepada PT UN. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena memang ini sesuai dengan misalnya aturan yang ada berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 2019 bahwa Sandi Pratama